Oke, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal yang terjadi pada perusahaan dagang. Berikut ini merupakan transaksi-transaksi yang terjadi. Kita baca dulu ya. Fashionista adalah distributor satu jenis tas laptop di kota Pangkal Pinang, Bangka, yang menyusun laporan keuangan setiap bulan dan menerapkan perpetual inventory system. Pada 31 Desember 2024 terdapat saldo inventory seharga $20.000. Nah, $20.000 ini ternyata terdiri atas 200 tas. Ya, berarti satu tasnya kita ketahui harganya itu sebesar $100. Ya, dari 20.000 dibagi dengan 200. Kemudian account receivable senilai $1.200 dan ada allowance for doubtful account seharga $200. Kemudian berikut ini adalah sebagian transaksi yang terjadi selama bulan Januari tahun 2025. Tanggal 1 Januari, menjual 25 tas laptop kepada AA Corp dengan memperoleh laba kotor sebesar 40% dari harga pokok penjualan. Ada termin 2/10/30 FOB destination, ongkos angkut sebesar $100 dibayar tunai. Oke, tadi kita dikasih informasi bahwa perusahaan fashionista ini menggunakan metode perpetual, sehingga teman-teman ketika ada transaksi penjualan, maka kita juga akan mencatat ada akun COGS dan juga inventory. Nah, sebelum itu kita lihat, di tanggal 1 Januari ini kita melakukan penjualannya itu secara kredit. Ya, kenapa? Karena di sini ada tandanya, ada termin 2/10/30. Nah, kalau ada termin seperti ini, maka itu menandakan bahwa transaksinya dilakukan secara kredit. Ya, berarti ketika menjual barang secara kredit, maka akan timbul akun account receivable. Ya, ada account receivable. Kemudian karena ini penjualan, berarti kita catat juga akun sales bertambah di sebelah kredit. Nah, untuk nominalnya kita tunda dulu ya teman-teman, karena di sini ternyata tidak diketahui berapa harga penjualannya maupun harga pokoknya. Nah, sekarang kita catat dulu. Ketika menjual barang itu kita akan mencatat ada akun COGS ya. Dan kemudian inventory-nya kita catat juga berkurang di sebelah kredit. Di samping itu tanggal 1 Januari ini ada ongkos angkutnya juga ya. Kemudian ketentuannya adalah FOB destination, sehingga ketika menggunakan FOB destination maka ongkos angkutnya akan ditanggung oleh pihak penjual. Nah, dalam hal ini kita ya sebagai penjualnya, maka kita catat ongkos angkut ini ke dalam akun freight out di sebelah debit. Kemudian secara tunai maka kita catat cash di sebelah kredit masing-masing sebesar $100. Oke. Nah, sekarang tinggal kita cari tahu ya berapa nominal untuk account receivable, sales, kemudian COGS dan inventory. Maka pertama adalah kita akan coba cari tahu dulu berapa sih harga pokoknya. Ya, baru kemudian kita hitung berapa harga penjualannya ataupun salesnya. Nah, caranya adalah tadi kita dapat informasi di awal bahwa persediaan barang dagangan ataupun inventory awal itu harga satu unitnya adalah $100. Ya, dari 20.000 dibagi dengan 200. Nah, maka kita simpan ya $100 itu. Oke, $100 ya. Kemudian kita jual barang itu sebanyak 25 unit. Nah, maka kita kalikan saja 100 dikali 25 unit, maka ini hasilnya adalah 2.500. Oke, nah berarti ini sudah dapat ya untuk harga pokok penjualannya atau COGS-nya sebesar 2.500. Nah, kemudian untuk harga penjualannya itu kita bisa memperolehnya dari persentase ini, 40%. Ya, secara logika, ketika kita memperoleh laba kotor 40%, berarti penjualan kita itu memiliki markup sebesar 140% ya dari harga pokoknya. Nah, jadi kita coba hitung ya, 140% ini dikalikan dengan harga pokok penjualannya 2.500. 140%
dikalikan dengan 2.500. Oke, dapat hasilnya 3.500. Nah, ini berarti penjualan kita itu senilai 3.500, kita catat di jurnalnya. Oke, gitu. Nah, ini ya, jadi diperoleh untuk account receivable pada salesnya senilai 3.500, kemudian ada CO gas pada inventorinya 2.500, dan freight out pada cash senilai $100. Oke, kita lanjutkan ke tanggal 2. Menerima pelunasan dari pelanggan yang telah melakukan pembelian pada tanggal 28 Desember 2024 sebesar $1.000 dengan syarat 2/5 N/30. Oke, nah teman-teman, kita coba bahas terlebih dahulu termin 2/5 N/30 ini. Nah, 2/5 N/30, duanya itu adalah diskon. Ya, jadi kita bakalan dapat, si pembeli bakalan dapat diskon 2% kalau melunasinya atau melunasi faktur tersebut maksimal 5 hari setelah transaksi pembelian atau penjualan. Oke, nah berarti di sini transaksi pembeliannya dilakukan tanggal 28 Desember. Sekarang tanggal 2 Januari, berarti jaraknya 29, 30, 31, 12. Pas banget ya, di hari kelimanya dilunasi sama pelanggan kita. Nah, maka kita sebagai penjual itu akan memberikan diskon kepada pelanggan sebesar 2%. Ya, sedangkan kalau N/30 ini jatuh temponya, kita memberikan kesempatan kepada pelanggan itu silahkan bayar maksimal sampai 30 hari setelah tanggal faktur. Ya, tapi kalau lebih cepat tadi, maka dapat diskon 2%. Nah, untuk pencatatan jurnalnya, yang pertama karena kita menerima pelunasan dari pelanggan, otomatis kita akan memperoleh cash. Ya, cashnya bertambah di sebelah debit. Kemudian cash yang kita terima itu pasti bakalan lebih sedikit ya dibandingkan dengan total piutang yang ada ya sebesar 1.000. Karena tadi kita akan memberikan diskon kepada pihak penjual. Sehingga untuk sales diskon itu kita catat sama ya seperti cashnya. Nah, sales diskonnya di sebelah debit yaitu 2% dikalikan dengan 1.000. Ya, hasilnya adalah $20. Kemudian kita catat di sebelah kreditnya itu ada account receivable, nilainya sebesar $1.000 ya. Nah, kemudian untuk cashnya berarti kita kurangi dari 1.000 dikurangi dengan 20, maka uang yang kita terima itu hanya 980. Oke, selesai ya untuk tanggal 2. Kita lanjut tanggal 4. AA Corporation mengembalikan 5 tas laptop dikarenakan warna yang tidak sesuai. Oke, AA Corporation itu perusahaan orang lain ya, berarti mengembalikan lagi 5 tas laptop kepada kita karena warnanya tidak sesuai katanya. Berarti karena kita di pihak yang menerima kembali ya, ada perusahaan orang lain mengembalikan lagi tas laptop ataupun barang dagangan yang sudah dia beli dari kita, maka di sini bagi kita ada retur penjualan. Ya. Nah, untuk retur penjualan itu kita catatnya di sebelah debit, sales return and allowance. Kemudian nah AA Corporation ini membeli barang dagangan dari kita tanggal 1 ya. Nah, tadi tanggal 1 itu dia beli barang dagangan dari kita itu secara kredit. Punya utang di kita ya, atau di kita ada piutang gitu, account receivable. Maka di sini kita sebagai pihak penjual itu harus memberikan ganti rugi berupa potongan utang pelanggan ya, ataupun account receivable-nya kita potong nih ke sebelah kredit. Nah, ya kemudian berarti inventorinya kan balik lagi nih di kita. Maka kita catat untuk inventorinya bertambah di sebelah debit dan untuk COGS-nya berkurang di sebelah kredit. Oke, ini ya. Nah, sekarang tinggal untuk angkanya atau nominalnya. Si AA Corporation ini mengembalikan 5 tas laptop ya. Nah, tadi diketahui bahwa harga satu tas laptop itu harga pokoknya adalah $100. Ya, dari 20.000 dibagi dengan 200.
Nah, maka kalau dikembalikan 5 tas, kita kalikan aja 5 unit tas dikalikan harga pokoknya 100, maka COGS-nya dan inventory-nya kita catat 500. Oke. Nah, kemudian untuk sales return and account receivable-nya berarti dari 3.500 ini ya patokannya. Nah, kita cari tahu dulu harga jualnya. Berarti dari 3.500 kita bagi dengan 25 tas laptop. Oke, harga jualnya itu adalah 140 satu unitnya. Nah, berarti karena dikembalikan 5 tas laptop, kita kalikan saja teman-teman. Berarti 140 kita kalikan dengan 5. Oke, 700 ya, kita catat di sini. Nah, gitu. Oke, tanggal 4 sudah selesai ya. Untuk jurnalnya sales return and allowance pada account receivable, kemudian inventory pada COGS masing-masing $500. Kemudian kita lanjutkan tanggal 7 Januari. Membeli 150 tas laptop secara tunai seharga $100 per satu tas. Terminnya FOB destination, ongkos angkut sebesar $50 dibayar oleh pihak yang menanggung. Oke, sekarang kita membeli barang dagangan ya. Nah, maka karena metodenya perpetual, kita catat ke akun inventory, bertambah ada di sebelah debit. Kemudian ini kita membelinya secara tunai, nah maka kita langsung aja ya catat akun cash berkurang di sebelah kredit masing-masing. Nah, kita kalikan 150 dikali dengan harga satu tasnya 100. Oke, hasilnya itu adalah $15.000. Nah, sedangkan teman-teman di sini untuk ongkos angkutnya, karena FOB-nya destination, yang menanggung itu adalah pihak penjual, yang bayar pihak penjual, maka ongkos angkut ini akan dicatatnya sama penjual. Ya, sedangkan kita itu tidak perlu mencatat ada biaya ataupun beban angkut. Oke, kemudian kita lanjutkan tanggal 11 Januari, menerima pelunasan dari AA Corporation. Nah, tadi ini ya, berarti nyambung dari tanggal 1 Januari, kemudian ke tanggal 4, sama tanggal 11. Nah, menerima pelunasan, berarti kita akan memperoleh cash, sudah pasti ya. Kita catat dulu. Nah, kemudian untuk piutang dagangnya yang awalnya itu kan sebesar 3.500, karena diretur sebesar 700. Nah, kita kurangi dulu. 3.500 kurangi 700. Oke, untuk account receivable-nya jadi 2.800. Nah, terus saya kasih tips ya teman-teman. Jadi ketika ada pelunasan utang maupun piutang, biasanya kebanyakan itu akan memperoleh diskon dan juga sebelumnya ada retur juga. Nah, jadi ketika ada pelunasan, ya kita perhatikan ada dua hal. Cari tahu apakah sebelumnya ada retur, dan yang kedua cari tahu apakah memperoleh diskon atau enggak. Ya, nah tadi ada retur sehingga untuk nilai account receivable-nya kita kurangi. Dari 3.500 dikurangi dengan 700, maka sisanya adalah 2.800. Nah, kemudian sekarang satu lagi, kita cari tahu dapat diskon atau enggak. Ya, dari tanggal 1 Januari, terminnya adalah 2/10/30, dilunasi di tanggal 11. Nah, maka ini jaraknya 10 hari ya, 1 tambah atau 11 kurangi 1 itu 10. Pas banget di hari terakhir dapat diskon. Nah, maka kita catat tadi ya sales diskon di sama seperti akun cash di sebelah debit, diperoleh dari 2% dikalikan 2.800. Hasilnya 56. Sedangkan untuk akun cashnya dari 2.800 dikurangi 26. Oke, dapat hasilnya adalah 2.744. Oke, kemudian kita lanjutkan ya tanggal 15 Januari. Menerima pelunasan atas pembelian BB Corporation awal bulan lalu sebesar $100. Menerima pelunasan berarti kita akan memperoleh cash
ya, dan pelanggan kita tuh kayak bayar utangnya ke kita. Maka kita catat ada account receivable-nya berkurang di sebelah kredit. Di sini tidak ada potongan ya, tidak ada diskon, jadi langsung aja teman-teman kita catat piutang dan cashnya senilai $100. Oke.